Mari kita lanjutkan pembicaraan kita tentang FKUB dan kerukunan umat beragama. Kita masuk di ketentuan umum bab 1 tentang definisi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006, nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Nah, di bagian definisi, definisi ini penting. Kenapa? Agar kita ada kesamaan pengertian, kesamaan pijakan, ada kesepakatan tentang apa yang diatur dan bagaimana aturannya. Definisi hukum adalah penjelasan atau batasan arti dari istilah yang diatur dalam hukum. Jadi penafsiran hukum itu tidak boleh seenak perut sendiri, harus ada kaidah hukum. Definisi kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana terjadi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam NKRI. Nah, hal yang penting, menjadi penting kita pahami di sini adalah pertama, bahwa keadaan hubungan sesama umat beragama ini yang menjadi fokus. Apakah keadaannya baik, kurang baik, atau tidak baik? Keadaan hubungan yang baik ini bisa ditandai dengan terjadinya toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan juga kerjasama. Nah, konteks hubungan ini bukan sesuatu yang seketika atau proyek-proyek yang momentum saja. Namun ini kita bicara tentang sebuah hubungan yang terus-menerus dihidupi, sesuatu yang berjalan konsisten jangka panjang ya. Jadi tiap pihak umat beragama memahami makna toleransi, makna saling mengerti dan saling menghormati, memandang pihak lain setara dalam hal pengamalan dan juga kerjasama. Jadi pihak yang kerjasama di sini jika terjadi itu bukan sekedar sebuah relasi charity atau apalagi sebuah relasi yang saling mendominasi ya, yang ini mayoritas, ini minoritas, yang ini harus tunduk, yang ini harus memahami. Kita bicara dalam konteks saling mengerti, saling toleransi, saling menghormati, kesetaraan dalam konteks Pancasila dan konstitusi. Nah, aturan ini, peraturan bersama, konteksnya adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di dalam NKRI. Jadi nafas yang seharusnya dihidupi oleh seluruh umat beragama, ini seharusnya mendorong terjadinya kehidupan masyarakat yang inklusif, bukan dilihat sebatas dari relasi antara pemimpin umat dengan pemimpin umat dan pengurus lembaga agama, dengan aparat keamanan, dengan birokrasi, dengan ormas, atau tokoh berpengaruh, atau pemilik modal. Bukan di situ. Peraturan bersama ini bicara tentang hubungan umat beragama, bukan hubungan yang elit atau terbatas formalitas. Jadi bukan hanya para pemimpin, tapi hubungan umat. Hal ini yang sering dilalaikan oleh para pimpinan umat. Tidak mengajarkan umatnya untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara. Umat hidup dalam lingkar yang terbatas, dalam keluarganya saja, komunitas pendidikan, komunitas kerja, komunitas ibadah, atau komunitas hobinya. Jadi lingkaran pergaulannya itu ya itu saja. Istilahnya itu 4L ya, lo lagi, lo lagi. Nah, keadaan ini yang membuat umat terasing satu sama lain, tidak saling menyapa, hanya saling tatap, saling terka, prasangka, stigma, tak pernah ada titik temu, tak pernah tumbuh kesadaran. Konflik, gesekan, salah paham, ini adalah hal biasa yang mewarnai perjalanan hidup berbangsa. Sangat mungkin tidak ada titik temu yang benar-benar dapat membuat para pihak merasa mendapat keadilan maksimal. Ini adalah proses pembelajaran untuk saling menerima dan belajar untuk maju. Artinya, setiap terjadi gesekan atau konflik,
harus ada langkah maju dalam kita mengelolanya. Jika tahun 2006 saat peraturan bersama ini dibuat, ya wajarlah mungkin jika para pihak masih sering salah paham ya. Tapi setelah hampir 20 tahun, apa masih mungkin tetap ada tindakan yang terjadi karena salah paham tentang makna toleransi, makna saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya atau dalam kerjasama? Ya mungkin saja. Mungkin jika itu terjadi, ini adalah terjadi kegagalan FKUB dalam menjalankan kewajibannya. Kewajiban FKUB adalah membangun, memelihara, memberdayakan umat beragama, ada kerukunan dan kesejahteraan umat beragama. Artinya, dalam hal ini FKUB perlu direvitalisasi. Mungkin berupa penggantian para tokoh yang duduk dalam forum itu, atau dengan perubahan kewenangan, anggaran, atau langkah lainnya. Jika skala kegagalan kerja FKUB cukup besar, mungkin tidak cukup hanya Menteri Agama atau Menteri Dalam Negeri yang mengatur hal ini, namun ada peraturan hukum yang lebih tinggi, berupa peraturan presiden atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang kerukunan umat beragama. Seyogyanya memang kerja untuk merukunkan umat beragama ini diatur dengan sangat detail, sangat tegas oleh pemerintahan daerah dan Menteri Agama. Karena dua lembaga karena lembaga negara Menteri Agama dan pemerintahan daerah jelas adalah pihak yang berwenang secara hukum untuk melakukan kerja merukunkan umat beragama sesuai dengan mandat mereka ya, undang-undang terkait pemerintahan daerah maupun Menteri Agama. Nah, pendidikan untuk bisa mahir bermasyarakat dalam kehidupan beragama seharusnya menjadi milik semua orang. Kemampuan untuk saling menghormati dan menghargai seharusnya menjadi sebuah nilai yang mendarah daging, nilai yang terinternalisasi dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Nah, setelah 20 tahun proses pembelajaran tentang kehidupan bersama umat beragama, seharusnya kita telah tiba pada titik mampu membedakan apakah sebuah tindakan intoleran betul-betul terjadi karena sebuah ketidaksengajaan, ketidakpahaman, atau ada sebuah motif yang lain seperti kepentingan politik atau adalah ini rangkaian dari serangan yang sistematis pada sebagian umat beragama untuk memecah belah bangsa, atau apakah rangkaian peristiwa ini ternyata adalah sebuah serangan yang sistematis untuk melemahkan ketahanan nasional. Kita mesti tahu persis. Nah, landasan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri adalah Pancasila dan Konstitusi. Konstitusi Indonesia secara tegas memberikan jaminan penuh atas kebebasan beragama dan beribadah, dengan pengakuan atas keberagaman agama dan kepercayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Negara tidak memaksakan agama tertentu. Negara menjunjung ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara. Selanjutnya tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Ini adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah. Bidangnya yang diatur adalah pelayanan, pengaturan, pemberdayaan umat beragama. Nah, dalam hal ini kewenangan dan kewajiban pemerintah adalah menjamin kebebasan beragama dan beribadah, melindungi kelompok agama dan kepercayaan dari diskriminasi dan gangguan. Kewenangan pemerintah adalah menetapkan kebijakan nasional, misalnya merumuskan strategi kerukunan umat beragama, mengawasi pendirian rumah ibadah dan mengatur prosedur pendiriannya agar tidak menimbulkan konflik, memfasilitasi dialog antar umat beragama. Ini antar umat beragama ya, dialog antar umat beragama. Artinya semua umat beragama harus diposisikan bisa berdialog, ada forumnya, ada ruangnya, ada keamanan, ada materi yang membuat orang bisa berdiskusi, berdialog. Juga tugasnya merespon, menyelesaikan konflik dan atau potensi kekerasan berbasis agama, melindungi kelompok agama yang jumlah umatnya kecil atau kelompok yang menganut aliran kepercayaan atau yang lemah harus dilindungi. Definisi selanjutnya, rumah ibadat. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu
yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen. Aturannya demikian. Nah, rumah ibadat tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Definisi ini belum mencakup bangunan atau ruang lain yang kerap dijadikan tempat ibadah, misalnya ruko, sekolah, rumah penginapan, ruang dalam perkantoran, hutan, atau di gunung. Banyak anak-anak remaja yang dibawa naik mendaki gunung untuk ritual agama. Kita tahu itu. Nah, sebetulnya ya, di balik definisi rumah ibadat, kita masih memendam masalah tentang kebebasan beragama. Perizinan itu hanya salah satunya. Pada dasarnya, agama adalah urusan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Artinya ini bukan urusan publik atau negara. Namun karena ternyata urusan manusia dengan Tuhan ternyata adalah juga menjadi urusan banyak orang di seluruh Indonesia, urusan jutaan orang, maka urusan pribadi antar manusia dengan Tuhan menjadi harus diatur oleh negara. Begitu sebuah urusan menjadi terkait dengan massa atau jumlah pengikut yang besar, maka di sini konsep kekuasaan, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, keamanan ini menjadi masalah yang kontekstual. Akar masalah ini yang harus dibenahi. Jadi bukan sekedar urusan bangunan ini berizin atau tidak, ini rumah ibadah atau rumah tinggal. Bukan sekedar itu. Akar masalahnya kita bongkar. Definisi berikutnya, organisasi kemasyarakatan keagamaan atau ormas keagamaan. Ormas keagamaan adalah organisasi non-pemerintah, punya visi kebangsaan, dasarnya adalah kesamaan agama, pembentuknya adalah warga negara Indonesia, asasnya sukarela. Secara administrasi, ormas keagamaan berbadan hukum, terdaftar di pemerintah daerah setempat, dan bukan organisasi sayap partai politik. Dalam prakteknya, banyak organisasi keagamaan yang tidak memenuhi standar yang diatur negara. Mereka menjalankan beragam fungsi ya, mulai dari fungsi yang sangat mulia seperti memberdayakan umat sampai untuk melakukan intimidasi, persekusi pada pihak lain yang disasar. Baik itu umat beragama lain, punya kepercayaan lain, atau menyasar rumah ibadah, cara berpakaian, sampai serangan pada dagangan orang lain. Ini terjadi di negara kita. Selanjutnya, definisi pemuka agama. Nah, pemuka agama menurut peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu adalah tokoh atau komunitas umat beragama, baik yang memimpin ormas keagamaan atau tidak, diakui dan dihormati masyarakat setempat sebagai panutan. Definisi ini sangat cair, mudah menciptakan atau menghasilkan tokoh komunitas agama dengan proses rekayasa sosial. Banyak orang dapat menjadi pemuka agama, ternyata sama sekali bukan karena yang bersangkutan itu dihormati, karena pengetahuan atau karena teladan kehidupannya dalam menjalankan agama. Bukan itu. Namun karena yang bersangkutan punya modal ekonomi, punya modal sosial yang kuat, atau punya ormas yang dapat bergerak sesuai perintahnya. Jadi mungkin juga rasa hormat yang timbul di komunitas atau di masyarakat itu mungkin bukan rasa hormat, itu adalah rasa takut karena tokoh tersebut punya daya menghancurkan ya yang sangat besar dan menakutkan. Nah, kita lanjut pada apa sih definisi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB yang jadi hits ya. Nah, FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi pemerintah. Tujuannya membangun, memelihara, memberdayakan umat beragama, dan ada kerukunan, kesejahteraan umat beragama. Forum ini seharusnya beranggotakan pihak yang sungguh punya kompetensi di bidang agama, kemahiran dalam hidup berbangsa, paham nilai-nilai Pancasila, dan ketentuan konstitusi. Kita lanjut. Izin mendirikan bangunan atau IMB rumah ibadat. Siapa yang punya kewenangan menerbitkan? Aturannya jelas, yang punya kewenangan adalah bupati atau wali kota, bukan FKUB. Nah, ini di sini terjadi kerancuan praktek hukum. FKUB kabupaten atau kota berwenang memberi rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.
Peran pemberian rekomendasi ini kemudian berubah menjadi hal yang kunci, seolah rekomendasi ini adalah syarat mutlak pendirian rumah ibadat. Secara hukum, rekomendasi tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dasarnya, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diakui itu hanya terdiri dari Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu ya, Peraturan Pemerintah, PP, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, dan Peraturan Desa atau yang setingkat. Nah, semua peraturan ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45. Lalu mengapa rekomendasi FKUB seperti dapat berdiri di atas konstitusi? Pertanyaan ini harus dijawab dengan kecermatan. Kita harus meninjau dari beberapa perspektif. Pertama, petakan dulu apa isi rekomendasi FKUB. Apakah isi rekomendasi? Anggaplah ya, isinya penolakan pendirian rumah ibadah. Alasannya karena umat beragama di sana belum rukun, jadi khawatir terjadi konflik. Dari sisi politik dan hukum, FKUB bukan sebuah lembaga negara. FKUB tidak memiliki kewenangan normatif untuk membuat keputusan yang membatasi hak konstitusional warga negara. Jadi, rekomendasi FKUB ini hanya bersifat non-binding, artinya tidak mengikat secara hukum. Pandangan atau saran FKUB sebatas dalam rangka menjaga kerukunan, bukan menetapkan boleh tidaknya suatu agama atau aliran kepercayaan menjalankan ibadah atau membangun rumah ibadah. Dasar hukumnya ada di pasal 9 dan 8. FKUB memberikan rekomendasi tertulis kepada bupati atau wali kota dalam rangka penerbitan izin rumah ibadah. Rekomendasi ini bukan syarat mutlak, bukan keputusan akhir. Pemerintah daerah, bupati, wali kota, juga pemerintah pusat tetap wajib menilai berdasarkan prinsip konstitusionalitas dan hak asasi manusia. Bupati atau wali kota yang menggunakan rekomendasi FKUB untuk membatasi hak asasi manusia umat beragama, ini secara hukum dapat dinyatakan telah melakukan delegasi kekuasaan yang menyimpang. Delegasi kekuasaan yang menyimpang. Membatasi hak asasi umat beragama adalah delegasi kekuasaan yang menyimpang. Tindakan ini adalah bentuk dari penyimpangan wewenang, abuse of power. Delegasi negatif dari kewenangan publik kepada lembaga non-negara dan pengabaian prinsip supremasi konstitusi. Dalam putusan MK nomor 140 PUU 7/2009, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa suatu peraturan di bawah undang-undang tidak boleh menjadi dasar pembatasan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Saat terjadi kasus ini, tugas dan kewenangan Komnas HAM berdasarkan pasal 7677 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 adalah mengkaji regulasi untuk menilai kesesuaiannya dengan HAM dan konstitusi dan mengawasi tindakan bupati atau wali kota yang memakai rekomendasi FKUB sebagai alasan untuk menolak pendirian rumah ibadah. Dalam konteks yang lebih luas, jika yang terjadi bukan hanya penolakan pendirian rumah ibadah, namun pembiaran terjadinya kekerasan atau persekusi pada umat beragama, baik pengancaman, penganiayaan, pembunuhan, teror bom, penyerangan berupa perusakan rumah ibadah, pembakaran, rumah milik umat beragama, dan fasilitas lainnya, dan hal ini terjadi tidak hanya di satu wilayah, jadi polanya sistematis, meluas di seluruh Indonesia, maka di sini peran Komnas HAM menjadi sangat signifikan. Komnas HAM wajib memulai penyelidikan pro justisia untuk memastikan apakah yang sesungguhnya terjadi adalah sebuah pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan pada kemanusiaan sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, antara lain berupa pembunuhan, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari kesamaan agama. Aturannya jelas demikian. Secara sangat telanjang, persekusi yang mengerikan terjadi, baik berupa penganiayaan atau pembunuhan, penyerangan pada ratusan rumah ibadah, ditutup, dibakar, serangan teroris bom, bunuh diri, dan tidak terhitung penolakan, berapa jumlah penolakan pemberian izin pembangunan rumah ibadah. Jika penyelidikan pro justisia dilakukan oleh Komnas HAM, kita akan tahu apakah rangkaian penutupan rumah ibadah, persekusi, dan pembunuhan yang telah terjadi adalah pelanggaran HAM berat berupa kejahatan pada kemanusiaan pada umat beragama atau hanya sebuah kesalahpahaman.